Kita masuk dulu ke Amazon Web Service atau AWS. Karena saya sudah pernah membuat akunnya, jadi langsung saya login dan masuk ke menu konsol. Nah, kemudian di sini kita pilih EC2. Nah, kemudian setelah masuk ke EC2, kita pilih Launch Instance. Nah, di sini kita buat nama servernya. Karena saya merupakan aplikasi monitoring, kita buat saja apk Monty. Kemudian untuk application and OS image-nya kita pilih Ubuntu. Di sini juga Ubuntu server yang terbaru. Kemudian ininya default saja. Nah, di sini instance tipenya kita pilih T3 Micro saja, yang merupakan rekomendasi dari AWS-nya dan juga gratis. Kemudian kita untuk pair name-nya kita buat baru atau create new pair. Di sini kita beri nama apk Monty. Dan kita pair tipenya RSA, kemudian dengan tipenya PERM. Kita create pair. Nah, otomatis akan terdownload apk Monty PERM. Nah, di sini kita checklist allow HTTPS traffic dan allow HTTPS traffic from the internet. Untuk network settingnya sudah. Kemudian kita launch instance. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita ke view all instance. Nah, server sudah jadi dibuat, yaitu apk Monty. Kita checklist. Kemudian kita klik instance ID. Nah, di sini nanti akan muncul IP public, alamat IP publiknya. Itu kita copy saja. Kemudian kita sekarang pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu hasil pair yang tadi kita buat, yaitu apk Monty PERM. Kita pindahkan dulu ke file yang sudah kita siapkan. Saya buat di sini saja, Monty AWS. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita sini masuk ke PowerShell dan kita masuk ke folder yang tadi telah kita simpan file pair-nya, yaitu apk-monty.pem. Nah, karena di drive D, kita masuk dulu ke drive D, cd. Nah, kemudian kita masuk ke penyimpanan folder yang tadi. Ya.
Kemudian kita copy paste saja alamat atau folder yang tadi kita simpan. Kita paste. Enter. Oh, sorry. CD. Kita paste. Nah, kita sudah berada di dalam folder yang dimana tadi ada file keypair-nya. Kemudian kita masuk dengan perintah yang saya sudah siapkan untuk perintah-perintahnya. Kemudian kita ubah IP public ini menjadi IP public yang kita tadi dapatkan di AWS. Copy, paste, kemudian PEM-nya kita ganti dengan tadi yang telah kita download, yaitu apk monty.perm. Kita cek dulu apakah sesuai. Oke, sesuai. Nah, kita enter. Kita yes. Nah, kita sudah masuk ke dalam atau kita login ke SC2-nya. Kemudian agar masuk ke di sini ternyata kita harus izinkan dulu atau perizinan pada aplikasi ini. Ini hal yang sering terjadi pada Windows. Kita masuk dulu ke apk monty-nya, klik kanan, kemudian kita klik properties. Kita cari di sini security, kemudian advanced. Nah, kita klik disable inheritance, kemudian kita remove all inheritance. Nah, otomatis yang di sini akan hilang. Kemudian kita tambahkan in dan select a principal, kita advance. Nah, setelah itu kita find now nama. Nah, ini dia. Nah, terus kemudian kita oke. Untuk yang di checklist read and execute dan read, kemudian oke. Nah, di sini kita apply dan kita oke. Nah, kita ulangi perintah yang tadi. SSH apk monty.perm ubuntu IP public. Nah, ini kita sudah masuk atau sudah login ke EC2-nya. Kemudian kita lanjut ke perintah yaitu sudo apt update untuk mengupdate directory. Nah, setelah selesai untuk update, kemudian kita lakukan perintah install Python karena aplikasi web saya menggunakan Python dan juga MySQL. Kita install juga Python dan MySQL-nya. Nah, setelah kita install, untuk persiapannya itu Python dan MySQL.
setelah itu, setelah dependensi telah diinstal Python dan MySQL, kemudian kita clone file aplikasi web yang telah kita buat, dan sebelumnya saya sudah di push ke GitHub, dan kita akan clone yang ada di GitHub ke dalam HY2 ini. Caranya itu kita cd kemudian paste git clone hasil kita oke. Nah, kemudian setelah di clone, kita masuk ke repository yaitu yang bernama Monty, cd Monty. Nah, setelah masuk ke dalam repository, kita ada di dalam HY2, kemudian masuk ke dalam repository Monty. Kemudian selanjutnya kita aktifkan PNP. Setelah itu, kita aktifkan. Setelah kita jalankan PNP, kemudian kita aktifkan PNP-nya. Nah, kita sudah dalam PNP atau Virtual Environment. Nah, setelah masuk Virtual Environment, kita buat dulu database-nya, karena ini server di HY2 yang otomatis dalamnya masih kosong, yang membutuhkan database serta dependensi yang lainnya. Karena dependensi sudah diinstal, kemudian sekarang kita persiapkan database-nya. Dan kita sekarang install dulu MySQL servernya, sudo kemudian sudo kita install. Nah, baik. Sekarang MySQL servernya sudah kita install di dalam server AWS kita. Dan kemudian kita bisa cek dulu apakah statusnya sudah running atau belum. Kita cek dulu. Dengan perintah. Nah, MySQL aktif atau running. Jadi kita bisa lihat, kita kembali lagi ke directory tadi, yaitu dengan Ctrl C, kemudian kita enablekan juga terlebih dahulu agar running otomatis. Baik, setelah itu kita masuk ke MySQL-nya. Nah, setelah itu kita buat database-nya untuk nanti di dalam aplikasi web kita. Karena membutuhkan database, kita buat dulu di dalam server ini database-nya. Create database dengan nama database monitoring. Kita enter. Kita buat usernya dengan nama user, Monty user, dan passwordnya kita ubah.
jadi Monty 15. Untuk usernya kita ganti saja dengan Monty atau Monty. Kita enter. Oke. Setelah itu kita buat hak aksesnya. Dengan ini biarkan saja. Nama database-nya monitoring, kemudian usernya kita ganti. Dan tadi yang sudah kita buat yaitu Monty. Enter. Oke. Kemudian kita flush privilege. Oke. Kemudian kita keluar. Nah, kemudian kita masuk untuk mengecek apakah sudah benar. Kita ubah dulu. Passwordnya tadi Monty 15. Sip. Sudah bisa masuk ya. Kita sudah buat. Kemudian kita konfigurasikan. Keluar dulu. Exit. Kita konfigurasikan database agar sesuai dengan yang ada pada aplikasi web saya, yaitu dengan pertama secret key. Kita sesuaikan saja. Secret key-nya bebas sebenarnya, cuman kita pilih yang gampang disesuaikan dengan password. Kemudian juga MySQL host-nya yaitu localhost. Kemudian MySQL user-nya kita samakan tadi yaitu dengan nama Monty. Enter. Kemudian kita samakan Monty 15. Enter. Kemudian nama database-nya itu monitoring. Enter. Kemudian kita masukkan MySQL port-nya. Enter. Nah, kemudian kita coba jalankan apakah berhasil. Kita jalankan dulu untuk mengecek apakah aplikasi web kita sudah nyambung dengan database yang sudah kita konfigurasi dan sudah kita buat. Baik, karena aplikasi saya berbasis Flux, Python Flux, jadi ketika menjalankan aplikasi saya dengan perintah python.appy otomatis tidak bisa karena di server AWS ini belum terinstall Flux. Maka dari itu kita harus install dulu Flux-nya, tapi kita harus masuk dulu ke virtual environment. Nah, kita baru install Flux-nya. Nah, setelah itu kita akan coba untuk
menjalankan aplikasi webnya, apakah sudah terkonek dengan database yang telah kita tadi buat. Python 3 flash import. Oke. Nah, karena banyak modul yang harus diinstal di dalam untuk aplikasi web ini, dan pada GitHub, di repository di GitHub saya sudah membuat requirement-nya agar modul-modul yang harus diinstal bisa di-download langsung. Kita langsung install saja requirement-nya. Oke, kita coba jalankan aplikasi webnya. Apakah sudah terhubung dengan database yang sudah tadi kita buat, dan juga untuk modul-modul yang telah kita install. Nah, database sukses, connect database sukses, dan database sudah, berarti aplikasi web saya sudah terhubung dengan database yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan buat agar bisa tampil ke menggunakan, kan ini masih menggunakan alamat IP lokal. Nah, untuk bisa diakses menggunakan IP yang telah kita buat di AWS, yaitu kita dengan cara mengkonfigurasi ke Gunicorn. Kita keluar dulu, berhentikan dulu aplikasi kita dengan Ctrl+C. Kemudian kita install dulu Gunicorn-nya. Oke, dan sebelumnya memang sudah diinstal Gunicorn-nya. Kemudian kita buat konfigurasi ke Gunicorn dengan cara kita masuk ke service Gunicorn-nya. Bentar. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan deskripsi code-nya yang berisi konfigurasi untuk aplikasi web yang telah kita buat. Kemudian kita di sini klik Ctrl O. Kita konfigurasi pada Gunicorn. Kemudian di sini kita save dulu. Kita cancel. Ctrl exit. Kita klik no. Nah, setelah itu kita aktifkan service atau konfigurasi yang telah kita buat. Nah, perintah sudah sistem daemon reload. Enter. Kemudian kita enter. Failure to start service unit not one. Unit description Gunicorn service multiple after Ubuntu environment. Sebentar. Nah, tadi saya sudah mengaktifkan servisnya, yaitu
dengan menggunakan perintah sudo systemctl start dengan nama servisnya itu Monty. Kemudian kita enablekan dan kemudian kita cek statusnya apakah sudah aktif, dan ternyata service yang pada Gunicorn untuk aplikasi web kita sudah aktif atau running. Kemudian sekarang kita akan coba menjalankan aplikasi web kita, aplikasi web saya dengan yang sudah dikonfigurasi oleh Gunicorn, yang dimana Gunicorn ini agar nantinya bisa menggunakan IP yang ada di AWS. Baik, setelah kita mengkonfigurasi tadi menggunakan Gunicorn, kemudian kita langsung tes aplikasinya dan menjalankan dengan perintah Gunicorn strip 2 bin 0.0.0 8000 app.2 app dan sudah berjalan di starting Gunicorn di 23.0.0 dan kita tes langsung menggunakan alamat IP yang ada di AWS dan port Gunicorn yaitu 8000. Nah, kemudian akan muncul seperti ini karena kita harus menambahkan dulu pada AWS, yaitu kita tambahkan port Gunicorn yaitu yang 8000 tadi. Caranya kita masuk ke server yang di AWS, kemudian ke security. Setelah itu masuk ke security group. Kemudian kita edit inbound. Nah, di sini kita add role, type-nya custom TCP, port route-nya 8000. Sininya default saja seperti yang lain. Kemudian kini save roles. Nah, setelah itu kita coba cek lagi. Nah, sudah bisa terbuka. Namun ini masih lokal, yaitu di dalam port Gunicorn yaitu 8000. Aplikasi web saya sudah bisa dibuka namun masih menggunakan port Gunicorn itu 54.25.219.237.8000. Nah, makanya kita harus menggunakan Nginx agar bisa langsung tidak usah mengaktifkan Gunicorn terlebih dahulu. Dengan cara kita keluar dulu, shutdown dulu, kemudian kita akan konfigurasi dengan Nginx. Pertama kita install dulu Nginx-nya. Karena konfigurasi menggunakan Gunicorn sudah selesai, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi menggunakan Nginx. Itu kita install dulu Nginx-nya untuk pada server ini dengan perintah sudo apt install nginx strip y. Nah, setelah itu kita akan masukkan konfigurasinya. Kita masuk dulu set nginx, kemudian kita masukkan kode berikut. Kita enter. Nah, kita write out, kita enter, Ctrl O, enter, exit. Nah, kita sudah mengkonfigurasinya. Kemudian kita akan coba untuk enablekannya. Konfigurasi tadi. Kemudian setelah itu kita jalankan ini.
kemudian kita jalankan. Engine syntax is okay. Konfigurasi file test is successful. Nah, konfigurasi sudah sukses. Kemudian kita reload engine-nya. Oke. Kemudian setelah ini kan kita jalankan agar berjalan otomatis unicorn-nya. Start, enablekan, dan cek statusnya. Unicorn aktif running, dan kita akan coba cek apakah berhasil. Nah, ini dia aplikasi web dengan menggunakan server AWS sudah jadi, yang dimana prosesnya pas awal kita harus mengkonfigurasi dulu server yang ada di AWS. Setelah itu setelah servernya jadi di AWS, kemudian kita install database-nya. Setelah install database dan install dependensi atau modul-modul yang dibutuhkan seperti Python, Flash, Unicorn, dan Engines. Kemudian setelah kita buat database untuk aplikasi website ini, kemudian kita jalankan dan masih harus manual. Dan setelah itu, setelah aplikasi web ketika dijalankan tersambung dengan database, kita gunakan Unicorn agar bisa ditampilkan di web dengan port 8000 yaitu Unicorn, dan kemudian kita konfigurasi menggunakan Engines agar si aplikasi website ini bisa langsung diakses dengan keluar dari port 8000. Dan setelah semuanya sudah berhasil, dan maka ini adalah hasil dari tugas proyek komutasi awan yang dimana menggunakan Amazon Web Service sebagai server untuk aplikasi web saya. Mungkin segitu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba dulu apakah dengan tidak menggunakan port Unicorn akan bisa langsung. Nah, ternyata bad gateway karena Unicorn belum berjalan. Maka dari itu kita harus, agar Unicorn-nya jalan otomatis, kita harus konfigurasi lagi dengan which Unicorn. Nah, setelah itu kita jalankan. Kita jalankan agar berjalan otomatis Unicorn-nya. Start, enablekan, dan cek statusnya.
Unicorn aktif running, dan kita akan coba cek apakah berhasil. Nah, ini dia aplikasi web dengan menggunakan server AWS sudah jadi, yang dimana prosesnya pas awal kita harus mengkonfigurasi dulu server yang ada di AWS. Setelah itu setelah servernya jadi di AWS, kemudian kita install database-nya. Setelah itu kita install database dan install dependensi atau modul-modul yang dibutuhkan seperti Python, Flash, Unicorn, dan Nginx. Kemudian setelah kita buat database untuk aplikasi website ini, kemudian kita jalankan dan masih harus manual. Dan setelah itu, setelah aplikasi web ketika dijalankan tersambung dengan database, kita gunakan Unicorn agar bisa ditampilkan di web dengan port 8000 yaitu Unicorn, dan kemudian kita konfigurasi menggunakan Nginx agar si aplikasi website ini bisa langsung diakses dengan keluar dari port 8000. Dan setelah semuanya sudah berhasil, dan maka ini adalah hasil dari tugas proyek komutasi awan yang dimana menggunakan Amazon Web Service sebagai server untuk aplikasi web saya. Mungkin segitu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.